Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue baru inget tuh sore ternyata ya, bahwa kemarin malam itu, Sabtu malam itu adalah final Piala FA. Pantesan nggak ada jadwal Liga Inggris gitu. Agak aneh juga ya, biasanya kan final Piala FA itu habis kompetisi selesai. Oh, mungkin dipercepat ya, berhubungan dengan ya mungkin jumlah penonton segala macem, supaya orang nggak kabur dulu liburan selesai gitu ya, nggak ada yang bisa nonton Piala FA. Tapi akhirnya seminggu sebelum liga selesai baru ternyata FA dilaksanakan, dan gue nonton. Selamat buat Crystal Palace yang berhasil mengalahkan Manchester City ya. Crystal Palace dulu finalis tahun 1990 dikalahkan Manchester United, finalis 2016 dikalahkan oleh Manchester United. Cuman kali ini Manchester City tidak bisa mengalahkan Crystal Palace. Dulu dibilang Ten Hag yang bakal 2 kali gagal di final Piala FA berturut-turut. Ternyata Guardiola adalah pelatih yang gagal 2 kali berturut-turut di final Piala FA. Musim ini juga menjadikan Guardiola tanpa trofi ya. Selama 7 tahun baru kali ini dia tanpa trofi. Tapi nggak ada yang membicarakan, nggak ada yang menggembosin, nggak ada yang membikin gosip segala macam. Bahkan ya Manchester City sendiri pun dalam sisa 2 pertandingan ini bisa terancam hanya lolos ke Europa League, bukan ke Champions League, bahkan bisa tidak lolos ke Europa League. Kalau karena kan Europa League jatah cuma 2 ya, Crystal Palace pasti masuk. Kalau si Chelsea misal nggak lolos juga di Champions League, tapi dia juara Conference League, nah, udah menyingkirkan Manchester City itu. Nah, kalau kayak begitu, kenapa nggak ada yang bilang pecat? Kenapa nggak ada akun-akun yang membahas? Karena tidak rame, saudara-saudara sekalian. Kemenangan Crystal Palace pun sebetulnya seneng juga sih gue ngeliatnya ya, walaupun ya biasa lah ya. Ini ya. Banyak yang bilang kan, ya elah mainnya parkir bus sepanjang pertandingan. Gue kan suka berapa kali ya ngomong ya, gue benci banget sama orang yang bilang begini. Gue benci banget ada pemikiran gitu yang seperti ini apa seperti itu gitu. Gue dulu kan paling bilang, gue benci banget ada pemikiran tuh pemain dibanding-bandingin ya. Si ini sama si itu, tim ini sama si ini, pelatih ini sama pelatih itu. Ngebanding-bandingin itu gue paling benci banget ya. Apalagi banding-bandinginnya pakai statistik, angka. Tapi level kebencian gue paling tinggi itu adalah ketika orang itu menyindir atau mengejek tim yang melawan timnya Guardiola atau gaya bermain Guardiola. Padahal dari awal dasar channel ini dibuat, gue udah bilang, gue udah pesen sepak bola tidak harus dimainkan seperti ala Guardiola. Ya mereka menit ke-15 bisa ngegolin ya bagus dong. Ya habis itu apa? Ya bertahan. Emang strateginya seperti itu. Bahkan pelatihnya itu si Oliver siapa itu bilang kan dalam press conference waktu kita kalah kemarin 5-2 dari City, dia sempat ngomong ke Guardiola, lu jangan pakai sistem Loni lagi ya, karena gue udah tahu cara menghadapinnya. Ya emang sistem itu dengan cara kemarin Crystal Palace itu, dengan yang namanya parkir bus whatever, lo ya bertahan. Lu pikir bermain apa? Bermain menyerang, bermain terbuka, ya abis dong ya. Jadi gue, sepak bola itu kan universal ya. Strategi apapun itu adalah lumrah, nggak ada yang salah, bener ya. Kenapa lu mesti mempermasalahkan parkir bus lah segala macam? Cuman gue tuh agak sedikit, bukan sedikit deh, ini sih sebenarnya membuktikan bahwa
sebenarnya pola 3-4-3 ini bukanlah menjadi suatu antagonis gitu di Liga Inggris. Bukan menjadi antagonis. Terbukti dengan Crystal Palace sebenarnya bisa dia maju ke jenjang tertinggi Piala FA. Iya, memang di Liga dia peringkat 12. Cuman gak ada yang rame ya bilang si Crystal Palace gak pantas di Europa League peringkat 12 gitu. Gak ada sih yang ngomong gitu. Tapi kalau MU kemarin dimasalahin. Jadi menurut gua 3-4-3 ini sebetulnya adalah pola yang bisa dimainkan di Liga Inggris, tapi lo harus lebih adaptif gitu loh. Tergantung siapa lawan lo. Kayak kalau melawan Manchester City ya jelas kemarin aja possession footballnya Palace cuma 22%, City 78%. Ya kalau lo bermain melawan dengan tim seperti City ya lo harus bermain lebih pragmatis, mengandalkan counter attack dengan 3-4-3, dan itu wajar. Kenapa? Karena dengan 3-4-3 wingbacknya kan bisa menahan wingernya si City, permainannya kayak City lah. Dan di satu sisi mereka bisa masuk untuk ke depan gitu lah, masuk ke depan baik lewat direct ball maupun lewat umpan-umpan terobosan gitu, through pass. Ini yang kekurangannya Manchester United sebenarnya. Tetap aja kan, kalau yang menang siapapun yang disenggol kan MU. Tuh Crystal Palace bisa, ya memang bener bisa 3-4-3. Tapi kan lu juga harus tahu, ini pemain-pemain emang udah sesuai nih dengan skemanya ini. Mark Guehi back tengah kiri, Wharton holding midfielder, terus backnya lagi si Richard, sayap kanannya Daniel Nunes, terus si wingernya si Eze, strikernya si Mateta. Itu emang udah cocok dengan skema ini. Nah itulah makanya bukan permasalahan skemanya, tapi pemain-pemainnya ini dibeli udah pas belum nih dengan skemanya ini. Jadi ya jangan lo coba mengkambing hitamkan skema Ruben Amorim lagi. Faktanya emang sebenarnya bisa kok menghadapi bersaing dengan tim Liga Inggris gitu. Ya bedanya kan emang tim Liga Inggris sistem mainnya lebih cepat aja, lebih powerful kan, lebih intensnya lebih tinggi. Dengan kemenangan ini cocok logi pun dikeluarkan gitu ya. Newcastle udah lama nggak juara, akhirnya juara. Harry Kane udah lama nggak juara, akhirnya juara. Terus Crystal Palace udah lama nggak juara, akhirnya juara. Wah, Tottenham Hotspur di the next. Aneh juga ya, yang kayak gitu-gitu selalu mengarahinnya ke Tottenham Hotspur ya, cocok logi kayak gitu ya. Onana lah dibilang 2 kali gagal, Bruno sama Amat juga udah pernah gagal, tapi kan nggak pernah dibilang gitu, nggak pernah di besar-besarin berita bahwa Casemiro 7 kali final kejuaraan Eropa menang melulu, Mason Mount 2 kali dalam kejuaraan Eropa klub ya menang melulu, Garnacho 4 kali menang dalam tiap final di karirnya dia. Lu gak ada yang ngomong gitu. Jadi cocok logi gitu kadang-kadang mencurigakan juga gitu ya. Arahnya mau dibawa kemana sih, kayaknya persepsi pemikiran orang tuh mau digiring ke situ ya. Untuk berita-berita sih gosip belum ada ya. Yang pasti persiapan untuk menuju di final Europa League sepertinya udah mulai dipersiapkan. Cocok logi terus ada. Kemarin gue udah membahas bagaimana Højlund banyak memberikan ketakutan, kecemasan gitu ya, mau dipasang apa enggak nih, apa Harry Maguire aja striker kita. Tapi yang pasti gue melihat bahwa dari kemenangan Crystal Palace kemarin 3-4-3 sebenarnya bukan strategi yang antagonis atau anti di Liga Inggris gitu ya. Itu bisa dilakukan asal pemainnya mau melakukan, pemainnya tepat yang ada. Nah inilah yang gue bilang kembali, bagaimana nanti summer musim panas, apapun yang terjadi di hasil final Europa League, yang namanya si Ineos dukung nggak nih
si Ruben Amorim. Toh seharusnya kan kita beli pemain nggak perlu harus beli pemain mahal kan. Lah ini Liverpool kemarin baru beli Frimpong 35 juta pon, nggak terlalu mahal untuk ukuran seorang pemain di saat ini ya, dengan harga saat ini. Tuh si Ryan Cekri tuh udah mengucapkan selamat tinggal. Jadi ya bagaimana lo men-scouting pemain-pemain yang bisa masuk dalam skemanya Amorim dan bisa melaksanakan sistemnya. Itu aja sih ya. Jadi tunggu 3 hari lagi bagaimana final Europa League ya, keyakinan sih menang pasti. Gak ada lagi yang bilang kenapa nggak dicocok logikan lagi 2017 Guardiola tidak mendapat trofi, MU juara Liga Eropa tahun ini. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.